nggak lama. Emang di setiap malam itu bang, pokoknya jam 11-an lah, itu sering banget bau kayak bau busuk bang. Di dalam rumah apa? Iya. Pokoknya di sekitaran itulah bang, itu nyengat banget. Tapi anehnya itu malam doang bang. Itu kita lagi pada tidur bang. Nah, saya kebangun itu si orang ini nih teriak-teriak. Kirain saya pertama siapa kan teriak-teriak. Kita buka, ternyata udah rame tuh. Nah ini orang teriak-teriak, ini perempuan bang. Dia ngakunya itu ngeliat ini bang, kepala jatuh. Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah kehadiran narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau mengontrak di daerah Bekasi. Oke, sebelah gue udah ada Bang Bintang nih. Selamat malam Bang Bintang. Malam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Nah Bang, nih lu mau cerita tentang kontrakannya Bang ya? Iya betul Bang. Itu tahun berapa Bang? Masih tahun ini Bang. Masih tahun ini? Iya. Berapa lama di sana? Cuma 2 bulan kurang lah Bang. Buset, 2 bulan nih lu pindah karena udah serem. Nah itu gue ngalamin kejadian aneh Bang. Aduh. Nah ini kan tadi di daerah Tambun ya Bang ya? Iya betul. Nah ini Tambun mana nih? Maksud Tambun Selatan kah atau Tambun Utara? Tambun Selatan Bang. Tambun Selatan. Oke. Dan tadi kejadiannya berarti tahun-tahun ini lah ya? Iya. 2 bulan lu di sana, dan lu di sana ngontrak sekeluarga? Jadi gue ngontrak itu sama temen gue Bang. Oh, partner gue ya kan. Nah cuman kita ngontrak dua tempat Bang. Oh, dua rumah nih? Iya, kontrakan yang 3 petak itu Bang. Oh, oke. Tapi 2 rumah berarti 2 iya, itu ya? 2 tempat lah. Yang satu gua sama istri gua, sama anak gua. Yang satu itu partner gua. Oke. Ini partner kerja ya berarti ya? Usaha. Oh, usaha. Iya. Lu sambil buka usaha di daerah situ? Iya, gua buka usaha Bang. Oke. Nah, lu berarti nih di situ 2 bulan doang karena gak kuat itunya? Iya, bener Bang. Ini yang ngalamin lu doang apa istri lu juga sama ngalamin? Gua, istri gua, rekan gua, dan tetangga-tetangga gua juga ngalamin Bang. Oke. Yang sebelah lu juga ngalamin juga? Iya, betul. Banyak kejadian lah ya? Banyak kejadian. Oke. Untuk ininya nih detailnya kita tahan dulu ya Bang ya? Siap. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Bintang, simak terus sampai habis, jangan di skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Bang Bintang di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton, tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Awalnya kan gue tinggal sama nyokap gue Bang. Di situ gue kerja sambil buka usaha Bang. Bikin kandang burung dara. Cuman berapa lama, sebulanan lah, itu tetangga pada musik Bang. Karena debu-debunya kan, karena banyak anak-anak kecil juga di situ. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk pindah lah. Akhirnya dapat di salah satu desa. Nah di perkampungan, akhirnya disitulah Bang. Gue nyari-nyari. Di situ masih sebulannya itu 550. Akhirnya ya udah gue pindah ke situ sama istri gue, ya kan, sama rekan-rekan gue juga pindah di samping. Jadi samping-sampingan Bang gue. 2 lah ya? Iya. Nah, itu kontrakannya lumayan banyak sih Bang. Ada sekitaran 15 pintu. Gede ya? Iya. Tapi 2 lantai? Enggak, jadi satu. Oh, di bawah pintu semua ya? Iya, di bawah semua itu, jadi 3 petak gitu Bang. Dari 15 kontrakan itu emang nggak terisi semua Bang. Emang banyak yang nggak, masih banyak yang kosong lah saat itu. Di situ gue sambil usaha sambil kerja kan. Jadi samping itu tempat untuk gue produksi itu Bang. Bikin, karena emang lagi rame banget apa kayak burung dara nih. Gue bikin kayak kandang-kandangnya gitu Bang. Kan itu gue jual di online. Kadang gue naruh juga titipan di ruko-ruko. Nah gue di situ baru 2 minggu, 3 minggu tuh nggak ada kejadian apa-apa Bang. Karena gue fokus kan
ya gue kerja, gue usaha juga, ada temen gue juga kan, jadi gue cuma bantu modal. Gue kalau libur pasti gue bantu, gue bilang. Nah saat itu anak gue emang rewel bang, kan gue punya bayi tuh, anak gue rewel, ya, jadi nggak bisa kayak gimana ya, nggak bisa diem lah, nangis-nangisan terus bang semenjak pindah tuh. Nah tadinya gue mikirnya itu biasa aja bang, gue mikir biasa lah, namanya tempat baru pasti ini anak adaptasi dulu lah. Nggak lama, emang di setiap malam itu bang, setiap pokoknya jam 11-an lah, itu sering banget bau kayak bau busuk bang. Di dalam rumah apa? Iya. Pokoknya di sekitaran itulah bang, itu nyengat banget. Tapi anehnya itu malam doang bang. Nah gue nanya ke rekan gue lah yang samping ya kan, dia juga sama ngerasa bau busuk juga di malam hari. Cuman kita nyari kan, akhirnya kita nyari tuh, takutnya ada bangkai tikus apa kucing. Cuman nggak ketemu bang. Biasanya kan kalau ada bangkai-bangkai di atas itu plafon pasti ada kayak apa belatung-belatung jatuh. Ini nggak ada. Nggak lama sempet ada kejadian bang, pas malam tuh. Itu anak gue lagi tidur kan, bareng lah sama gue sama bini gue tuh. Nggak lama gue kebangun, gue ngeliat anak gue tuh kayak lagi main gitu bang. Cuman posisinya dia itu kan kayak ada yang ngajak bercanda gitu bang. Udah ketahuan nangis. Gue di situ udah mulai aneh, kata gue ini bocah jam segini ngapain bangun, ya kan. Yang bikin gue aneh itu, ya itu dari dia apa, interaksinya tuh beda gitu bang, kayak ada yang gimana ya, kayak ada yang ngajak main gitu. Dari situ gue udah mikir macam-macam lah bang, tapi gue nggak mikir yang ke yang lain gitu bang. Gue mikir namanya tempat baru pasti ada aja ya kan, apalagi ini kontrakan juga nggak apa ya jam 9 malam juga udah sepi, kayak biasa aja gitu bang. Tiap hari gue kerja kan nggak nentu, kadang pagi kadang masuk malam ya kan. Pernah tuh itu pas malam-malam ada kejadian bang. Pertama dari kontrakan yang sebelah pojok, tapi bang itu kita lagi pada tidur bang. Nah saya kebangun itu si orang ini nih teriak-teriak, kirain saya pertama siapa kan teriak-teriak. Kita buka ternyata udah rame tuh. Nah ini orang teriak-teriak, ini perempuan bang. Dia ngakunya itu ngeliat ini bang, kepala jatuh. Kepala itu kan dia teriak histeris tuh bang ya. Itu kita udah pada nolongin lah di situ bang. Pengakuannya dia itu, dia cerita, ya itu dia ngeliat dari genteng itu kayak pertama kayak ada yang jatuh bang, karena di sana kan emang ada pohon kelapa tuh bang. Kirain tuh kelapa, pas jatuh dia ngeliat itu mak ini bang, kepala. Saya di situ kayak mikirnya kayak ini orang halusinasi ya kan, atau gimana ya kan. Nyampe situ ya akhirnya saya sama samping saya tuh sama rekan saya juga kebangun. Kita ngobrol udah tuh bang, ya kan. Dia juga nggak bener-bener nggak nyaman juga tinggal di samping itu bang. Karena kan saya cuma ngerjain itu berdua doang sama dia ya kan. Dia nempatin yang samping. Ya, dia juga ngomong ini sering banget bau busuk. Terus sering kayak ada orang nangis. Saya bilang berarti lu nyium bau busuk sama. Gue juga nyium bau busuk tiap hari juga. Tapi yang anehnya itu malam hari. Iya bener bang ya kan. Gue juga sama. Dia bilang ya udah tuh. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dari yang kejadian itu. Ya sambil kita ngobrol ngebahas masalah. Oh ya ini gimana pesanan udah ada belum ya kan stoknya ya kan? Sambil kita pembukuan ngeliat-ngeliat inian. Udah tuh sampai pagi tuh bang. Udah kayak biasa aja gitu bang. Karena saya mikirnya kan kejadian yang semalam mungkin dia halusinasi atau apa. Saya nggak ada kepikiran ke situ-situ lagi tuh bang, ya kan. Pikiran saya udah kerja sama yaitu target. Karena burung dara itu lagi rame-ramenya, kita kan juga main burung dara juga bang. Jadi kalau ngejualin kayak kandang-kandangnya itu kan dari lapak-lapak kita nih. Gue nih ada nih kandang ya kan. Dijual, kalau misalkan dijual kita ngambil untungnya cuma sekian. Nah makin kesini. Ya, istri saya tuh udah mulai nggak nyaman bang, udah mulai nggak nyaman. Dia bilang ngeluh terus lah, pokoknya kalau misalkan kamu masuk malam, Pak ya kan, kayaknya nggak enak banget perasaan aku. Ini bocah nih, ya kan nggak bisa diem, ya kan. Dia ngomong kayak gitu lah, anak saya ini nggak bisa diem, rewel terus ya kan. Kalau malam tuh pasti bangun terus itu, ya kan? Capek. Dia bilang, ya sekarang mau gimana lagi? Sekarang kalau misalkan di tempat
mama ya kan, saya bilang percuma ya di sono juga kayak gimana, saya bilang bisa sih pindah, saya bilang, tapi kan ya saya jadi bolak-balik dari ke rumah nanti ke sini ya kan, saya bilang udahlah di sini aja dulu, saya bilang kalau di sini kan maksudnya jadi ada tempat usaha juga, saya bilang karena ini juga murah. Udah tuh, nah berjalannya waktu ya itu biasa-biasa aja bang, biasa-biasa aja udah tuh. Nah nggak lama sempet tuh bang ada kejadian, itu saya pulang kerja malam. Nah pas saya pulang kerja malam, kan ini kan kontrakan 3 petak, tahu sendiri kan bang, dempet begini banget bang, kelihatan jendela-jendelanya tuh bang. Udah tuh saya nunggu istri saya buka pintu, itu di samping saya bang, yang tempat rekan saya tinggal, itu kayak ada orang bang ngelongok di jendela, ngintip. Saya kan nggak ngeh, maksudnya saya pikir tuh teman saya bang. Nah saya ketok-ketok tuh ya kan, tapi nggak ada orang. Saya ketok-ketok ya, terus nggak ada orang tuh bang yang nyautin. Saya telepon lah rekan saya, nggak angkat. Pertama tuh saya bilang ini orang tadi ngintip tapi kagak mau ngangkat telepon saya ya kan, kagak mau buka pintu. Nah nggak lama saya teleponin terus bang, nggak lama dia ngangkat ya kan, kenapa lu di mana ya, suaranya suara berisik bang ya kan, dia lagi suara di jalan. Dia bilang lagi di jalan gua ya kan, gua mau pulang. Nah yang tadi di dalam siapa ya kan, di dalam mana tadi, lu bukan ya kan yang di dalam, saya bilang gitu. Bukan, gua aja belum nyampe, dia bilang gitu. Udah tuh, nah di situ saya udah mulai kayak siapa ini ya kan. Udah tuh, nggak lama istri saya buka pintu, udah tuh saya beraniin buka bang, saya beraniin buka kata saya, karena kan kunci yang satu kan ada di lemari rumah saya. Dan akhirnya saya buka, nggak ada orang, kosong bang, kosong nggak ada orang. Udah tuh, nah akhirnya saya debat lah sama istri saya bilang tadi kayaknya ada orang sini. Kagak, lu nggak usah nakut-nakutin lah. Ya, udah tahu gua kalau ini sendiri kan, gua sama bini gua tuh gua lu bang. Enggak, emang gua ngeliat ada orang ngintip. Nah, udah dari situ nggak lama gua nungguin lah temen gua pulang dulu nih. Nah, temen gua pulang, gua bilang, lu tadi gua kira ada di dalam. Tadi gua ngeliat orang ngintip di jendela. Kagak, gue aja baru pulang, lu kan ngeliat sendiri nih gue baru pulang, lu juga nelpon. Ah lu halusinasi kali ya kan, pulang kerja begini. Kagak, gue beneran ya kan. Dia juga ngeyel kan, dia juga nggak percaya juga ya kan. Kedua juga dia takut kali ya saya cerita begitu karena dia nempatin itu. Biasanya tuh bang, akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol, akhirnya nggak lama saya masuk tidur lah saat itu tuh bang. Nah jelang beberapa hari ternyata tetangga saya juga ngomong bang, dia itu laporan pertama ke RT, laporan ke RT itu sangkain itu apa, teman saya ini, rekan saya itu bawa perempuan bang ke dalam ya kan, karena dia ngeliat di jendela ada perempuan. Nah di situ RT datang tuh ke rumah ya kan. Nah dijelasin lah sama teman saya nggak pernah bawa perempuan ya kan, ini tempat orang lihat aja orang kotor begini, tempat produksi, tempat dia tidur juga di ruang kedua itu. Ruang pertama itu ruang teras itu cuman bakal ini doang, bakal produksi, motong kayu, motong ini. Udah tuh ngejelasin, nggak ada pak, saya juga sumpah demi Allah ya kan, nggak bawa perempuan ke sini, saya juga tahu lah ya kan. Udah tuh, cuman si ibu-ibu ini kan tetap kekeh kan. Enggak bu ya kan, saya juga berani jamin teman saya nggak bakalan bawa perempuan ke sini. Saya bilang gitu. Udahlah nggak lama kelar masalah itu tuh bang. Tapi karena saya ngerasa, oh iya ini bukan ibu itu doang, saya juga ngerasa ya kan, kemarin sama teman saya, ya itu kayak ada yang ngintip. Udahlah tuh. Akhirnya ya saya di situ kerja jadi nggak tenang bang, jadi mikirin gimana ini ya, kok ada yang aneh gitu ya kan, ada yang aneh. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol lah ya kan sama tetangga-tetangga yang lain juga sama, dia nanya juga bang, sering nggak sih nyium bau-bau busuk ya? Iya bang, itu kalau malam saya sering banget tuh ya kan, nyium bau busuk. Oh kirain bukan saya doang, dia bilang ya kan. Iya kayaknya ada bangke ini ya kan, nggak tahu lah itu ya kan. Tapi kalau misalkan ada bangke juga bang, kalau kecium masa ya malam doang kan, iya, pasti juga siang sore juga kecium. Cuman ya kontrakannya nggak rata gitu bang, penuh nih ya kan. Jadi beberapa sekat tuh ada yang kosong, ada yang penuh. Udah tuh ya udah. Nah nggak lama dari situ ternyata
semua juga sama, nyium bau yang sama bang. Ya kita akhirnya gotong royok lu bang. Ya kan benerin sela-selaan gue, takutnya ada bangke apa ya kan. Nggak ketemu sama sekali bang. Ya udah, cuman pikirannya tuh nggak ada yang pikiran yang negatif bang. Udah masih positif aja udah. Ya udah tuh dari situ saya juga kerja juga ya begitu, masih mikirin, di rumah juga masih mikirin ya kan. Dan anak saya juga ya kondisinya tetap kayak begitu terus. Pokoknya setiap malam tuh kebangun. Nah nggak lama istri saya tuh sempet denger bang, kayak ada suara orang minta tolong dari ruangan samping bang. Oh yang dari ruang tamu. Iya, karena kan kontrakan tuh ya temboknya berdempetan, kedengeran bang. Iya. Tadinya saya bilang halusinasi kali, halusinasi saya bilang. Enggak ya kan, cuma mungkin iya kata istri saya kan. Nah nggak lama teman saya juga sama ngomong kayak begitu juga bang. Gue kayaknya nggak nyaman dah, bener-bener udah nggak nyaman gue di sini nih. Kenapa sih lu nggak nyamannya? Gue nggak tahu ya. Dibilang ini antara gue ini bener-bener ngeliat apa emang mimpi. Di kamar mandi tuh sering banget kayak ngeliat sosok cewek. Dia bilang tuh, saya diam langsung tuh bang. Terus gimana? Ya saya bilang iya sosok perempuan. Nah itu nggak lama dibilang ada kayak suara minta tolong lah ya kan. Dan ya kayak gitu, kayak nangis. Dia bilang lu perasaan lu aja kali. Tapi kalau misalkan yang minta tolong, nih bini gue juga sempet pernah ngomong. Gue bilang gitu bang, tuh kan berarti bukan gua juga yang dengar, bini lu juga dengar kan. Udahlah nggak usah mikir yang macam-macam, gue bilang gitu ya kan. Kita fokus aja udah tuh. Akhirnya ya udah, ini sekarang barang dapat berapa? Udah tuh saya ngebahas ke yang ini bang, ya kan. Saya mikir udahlah supaya teman saya juga nggak takut juga. Udah tuh normal, pokoknya normal tuh bang. Nah kejadian terakhir itu pas ada tetangga saya itu bang, itu kesurupan. Nah dia kesurupan, pokoknya teriak-teriak tuh ya kan. Cuman posisi saya itu lagi kerja bang. Teman saya yang cerita kesurupan, minta tolong, dia ngerasa kesakitan. Nah dari situ saya juga pas dengar teman saya cerita itu ya kan, maksudnya gimana? Ya kan? Iya itu orang itu kesakitan ya kan. Nah begini dia cerita ya kan, kayak dia nunjukin kayak tangannya, dia kayak ngerasa sakit nih, ini ngerasa sakit, teriak-teriak tuh. Akhirnya emang paham balik, ditolongin tuh ya kan, didoain begini kita megangin. Nah dari situ udah tuh saya baru mikir, berarti ini ada yang aneh bener ini kontrakan, saya bilang. Tapi kita juga bingung kan, mau nanya-nanya juga bingung. Akhirnya saya kepo lah bang. Saya kepo, saya tanyain kan setiap kontrakan itu, saya tanya bang, ente di sini udah berapa lama ya kan? Saya baru 2 bulan. Saya nanya lagi ke sebelahnya. Ya. Semua itu rata-rata itu nggak ada yang setahun bang. Pada baru semua. Karena saya nanya kan, dulu emang ada apaan sih? Kok maksudnya ini mungkin apa bekas kebun atau apa? Nggak ada yang tahu. Karena ya itu orang-orang baru semua. Akhirnya saya kepo lah. Saya nanya-nanya, keluar bang. Nah saat itu posisi malam tuh bang. Saya ngopi lah di warkop tuh bang. Saya ngopi ngerokok ya kan sama teman saya. Nah, terus saya nanya lah, Beh, ini kontrakan itu dulu bekas apaan Beh? Wah itu mah bekas kebun dulu ya kan. Oh bekas kebun itu, iya ya kan. Emang apa dong? Kagak, kayak aneh gitu Beh ya kan. Saya ceritain lah. Oh iya, ya kan, dia bilang gitu. Itu juga baru-baru semua itu, nggak ada yang lama. Dia bilang, nggak ada yang lama Beh. Iya paling kuat juga 6 bulan juga udah hebat. Masa sih Beh? Lu mau orang percaya kalau gue bilang, dia bilang itu. Gue kasih tahu, dia bilang tuh bang. Gue kasih tahu ya. Dulu tahun 2000 berapa ya? Pokoknya dia bilang 2000, pokoknya antara 2015-14 bang. Nanti boleh dicek dah, nanti di YouTube mungkin ada. Karena viral kata dia, sempat viral. Dulu ada sepasang suami istri bang. Jadi itu cekcok bang, masalah ekonomi ya kan katanya tuh. Nah itu si istrinya itu bang dimutilasi bang. Dimutilasi. Tapi itu ketahuannya itu pas ada tamu bang. Tadinya tuh nggak ketahuan karena dia di apa ya, di ini bang. Jadi sebagian tubuhnya tuh masih ada di situ, sebagian udah dikeluarin bang.
entah dibuang atau gimana ya. Dia ngilangin jejaknya itu pakai ini bang, apa? Serbuk kopi. Oke. Pakai serbuk kopi. Itu saya diceritain tuh. Yang bener be, bener ya. Itu kontrakan yang mana be ya kan? Dah dia ngejelasin, nah ini yang sebelah ini nih ya kan, begini-gini. Nah, itu kontrakan yang lu tempatin, gue bilang gitu bang ke teman saya kan. Be serius emang bener ya kan? Lah elah, lu tanya dah sama orang sini dah ya kan. Udah tuh, saya mikir lagi masa iya sih ya kan. Akhirnya saya tanya, be kalau misalkan bener ini ada pembunuhan mutilasi be, pasti bakalan viral be ya kan. Pasti ya ibarat kata orang-orang pasti kan zaman itu kan udah teknologi udah canggih. Orang juga pasti banyak yang videoin, apalagi mohon maaf ya orang-orang kampung begini kan pasti rame dah ya kan, berita kayak begitu cepet. Coba aja cek ya kan. Saya nyari-nyari bang, sempet tuh saya nyari-nyari kan berita-beritanya, tapi banyak kata saya di Tambun banyak banget beritanya ya kan. Wah, cuman saya mau nanya ke pemiliknya langsung kan nggak mungkin. Nah, saya udah tuh. Wah yang bener be ya kan, lalu tanya nih, akhirnya nanya lah ke sebelah tuh bang, ya kan, Pok, ono bekas ini kan begini, iya ya kan, dulu itu mau tapi tahun 2000 berapa gitu ya kan, udah lama, wah berarti bener ada saya nih, udah saya diem aja tuh bang di situ bang, nah dari situ kita udah tahu jadi, wah masih gue mau terusin nih, walaupun murah juga tapi ya gimana, udahlah, akhirnya saya ngomong tuh sama istri saya kan, begini-begini saya jelasin tadi nanya sama orang ini kayak gini kan, udah pas besokannya karena ini malam kan ya udah saya tetep bang, saya tidur aja udah, saya mikir pas besokannya saya kerja pagi, nah saya pulang sore ternyata bini saya ngembet ngomong lagi ke yang ke sebelah kata saya, akhirnya saya ditanya kan, bener lu dapet info ini? Ya bang, saya tadinya bingung juga kan, saya takut yang punya kontrakan kan, denger, wah denger ini gosip dari saya, udahlah saya mikir, udah tuh, ya saya udah bingung juga ngejawabnya kan saat itu. Nih bang, saya sebenarnya nggak tahu juga ini bekas apa kan, tapi ini saya tahu dari tuh warkop sebelah ya kan, tuh yang di depan tuh. Ya kalau misalkan mau tahu coba dah ya kan, cuman jangan bilang dari saya, abang speak aja nanya. Kalau saya ngomong nanti, saya takutnya ini saya yang nyebar gosip kayak begini bang ya kan. Udah tuh, nah akhirnya pada nanya lah bang, sono bang ya kan. Yang tukang warkopnya juga brengsek, dia cerita semalam pas giliran orang datang banyak, langsung, wah saya emang nggak tahu. Saya di situ kayak, aduh anjing nih bang, be, tadi kan Babe ngomong semalam ya kan, udah be, buka aja be ya kan, kita juga biar tahu, emang banyak lah, akhirnya di situ buka semua tuh bang, ya kan, iya pak, saya juga sering ya kan ngeliat begini ya kan, sering ada orang minta tolong, nah udah tuh, akhirnya banyak yang pada buka-buka cerita begitu ya kan, ya udah, akhirnya sama si Babe, ya udah saya buka tapi jangan bilang tahu dari saya ya kan. Udah dibuka tuh bang sama dia kan. Di situ kaget semua bang. Kaget kenapa tuh? Ya karena bukan dari omongan saya kan, iya. Dari omongan dia. Jadi mereka ya percaya. Ya udah tuh dari situ, satu orang pindah. Nah, saya bilang nanti kalau misalkan pindah jangan ngomong-ngomong masalah kayak gini kan yang punya kontrakan. Takutnya kan nanti kita bakalan kena semua loh. Bingung kan, bingungnya, aduh kata saya gajian masih lama, kata saya pemasukan juga belum banyak ini, kata saya kan masih ngejar target, kata saya udah tahan dulu, wah bini saya tetap aja gitu, udahlah mending cari-cari lagi dah, cari-cari tempat yang lain, kata saya, udahlah saya cari dulu ya kan, saya cari di Facebook, teman saya baru tuh kebuka bang, dia ngomong, pantes saya put ya kan, gue kalau malam kan gue udah cerita sama lu, kalau malam tuh gue kayaknya rasanya tuh gak enak banget ini tempat. Udah semenjak itu bang, 2 hari tuh saya masih tetap di situ bang, cuman teman saya udah nggak tinggal di situ karena udah iseng dia dengar cerita itu. Nah dari kejadian itu, udahlah kata saya, udahlah cabut, cuman ada kontrakan yang sebelah yang udah pindah, dia ngomong ke yang punya kontrakan bang kayak begitu. Udah kasih tahu. Iya, nah kontrakan yang sebelah gue tuh yang udah pindah duluan tuh ngomong lah ke yang punya. Dia ngomong ya begitu.
udah tahu ya, ini dulu bekas ini ya kan, gini. Dan akhirnya ya si tukang warkop dilabrak lah bang, yang punya kontrakan ya. Di situ akhirnya berbondong-bondong tuh pada keluar bang. Yang punyanya datang ke kontrakan sambil marah-marah, kalian ya. Sekarang gini, emang ini dulu bekas ada korban mutilasi, tapi kan ini dulu ya, sekarang tahun berapa, orang banyak kok maksudnya yang pada tinggal di sini walaupun keluar masuk ya kan ya, cuman ini kan kita resikonya kita nggak tahu, orang sering ada kejadian begini ya kan, bakal ada yang kesurupan, ada yang ngalamin bau busuk lah, inilah segala macam ya kan. Ya si babenya nggak terima bang. Ya semuanya ngikut langsung pindah. Ya di situ saya bingung juga mau kompak, salah nggak kompak juga gimana, kata saya. Udah saya di situ cuman diem aja udah. Nah akhirnya udah tuh, saya juga sama, saya juga ngerasain hal yang sama. Saya bilang sering bau busuk, saya bilang sering ada orang suara minta tolong. Ya dari situ udah tuh, ya tetap aja yang lain kan pada udah kagak mau bang, walaupun murah walaupun gimana udah. Akhirnya itu pindah ya kan. Nah besokannya baru saya pindah. Karena saya udah nggak nyaman, saya bilang. Cuman saya pindahnya nggak pindah langsung segitu, langsung berat hari itu pindah, enggak bang. Jadi sebagian saya bawa ya kan. Nah yang di situ masih ada tempat produksi burung dara saya. Masih iya, tempat usaha aja situ. Iya, dan tempat usaha sekarang tetap masih di situ bang. Cuman saya aja yang pindah. Tapi masih tempatin sama temen lu gitu? Enggak. Jadi kita kalau siang emang masih produksi bang. Oh produksi ke satu aja masih baru? Di situ. Karena udah lumayan kosong lah bang. Cuman kemarin masih ada warga, masih ada yang ngontrak juga. Cuman nggak full kayak kemarin saya. Kemarin kan ada lumayan beberapa walaupun nggak terlalu full semua. Tapi ya begitu. Kemarin juga udah saya lihat cuman pojok yang sebelah sini bang, yang sebelah sini enggak. Yang sebelah kanan enggak, sebelah kiri ada yang ngisi, tengah ada, sebelah kanan enggak. Cuman saya aja itu bakal produksi nyampe sekarang. Tapi sampai sekarang pas lagi ngerjain produksi ada gangguan juga nggak bang? Nah kalau yang kita ngerjain itu sampai jam 7 malam dong bang, udah pasti tinggal sih. Cuman emang sih di belakang dapur itu sering banget ini bang, nemuin apa ya, kayak bangkai tikus tuh banyak banget bang. Oke. Jadi banyak banget, karena itu emang bener-bener amis sih, bau banget amis bang. Nah yang saya dengar dari cerita yang babe warkop, nah itu kan sebagian jasadnya itu ditemukan itu di belakang itu bang. Oh sama dia acak-acak tuh ya. Acak-acak. Ngeri amat anjay. Nah kalau untuk yang bau busuk berarti kan di sekitaran kamar lu doang apa emang di satu semua full? Tuh semua ngerasa, semua nyium bang. Tuh dan kejadiannya di kamar yang ini bukan yang di lu kan, maksudnya di produksi lu kan ini? Iya kan? Tempat produksi gua bang. Nah berarti pas kejadian dulu mutilasi itu udah ada kontrakan? Itu udah ada. Oke, bukan yang pas zamannya masih kosong ya kan, katanya tadi apa sebelumnya kebun kosong ya? Kebun kosong. Oke. Kacau juga berarti situ ya. Dan tadi katanya juga sempat viral ya. Iya. Mungkin ada lah beritanya. Iya, mungkin ada beritanya. Ya. Karena si babe yang warkop itu bilang ya, coba saya nggak tahu dilebihin apa enggak. Jadi itu bang, tubuh si istrinya ini bang, terdakwa ini itu dimutilasi dan palanya itu dibakar. Pala istrinya itu dibakar. Cuman saya nggak tahu, mungkin kalau dicari mungkin ketemu ya, itu tahun 2014, pokoknya 14-15 lah. Jadinya di situ pantesan begitu. Iya. Dan berarti kemungkinan yang dilihat sama tadi sama lu, yang sama orang-orang warga sekitar yang sering ada di kamar itu tuh, iya, teman lu tuh berarti kemungkinan ya, iya, sosok si almarhum itu. Mungkin bang, ya kan. Tapi mungkin mukanya jelas nggak kayak manusia biasa atau gimana tuh? Kalau kita ngeliat itu nggak begitu jelas bang, karena kayak gimana ya, bebayang gitu bang. Karena di jendela kan itu bebayang bang, nggak terlihat. Cuman kita ngelihat sosok, maksudnya hidung ya kan, itunya tuh kelihatan. Maksudnya parasnya normal lah, muka normal. Dan tadi disangkanya malah ada yang bawa cewek ya. Iya. Karena emang yang sering nongol di situ si cewek ini. Iya, si cewek ini.
Duh, kacau juga sih. Nah kalau untuk yang suara-suara minta tolong itu dari mana sumbernya itu bang suaranya? Nah dari kontrakan yang tempat gue produksi bang. Oh tetap dari situ juga? Iya. Nah dari situ gue mungkin mengasumsinya ya kayak ini kan ngomongnya kan ada kejadian korban mutilasi. Mungkin si cewek ini dia minta tolong ya kan. Sempat berantem dulu. Iya, mungkin sempat berantem dulu. Karena kata si Babe penjaga warkop kan dia ngomongnya ya itu. Dulu suami istri ya kan bertengkar karena ekonomi dulu. Karena suaminya itu nggak kerja kalau nggak salah bang. Nah seperti itu. Nah kalau untuk siapa tadi yang penjaga warkop ada cerita nggak dari dia maksudnya? Terornya tuh sampai keluar kontrakan ya sih? Apa cuma di kontrakan itu aja? Enggak bang, dia cuma cerita itu setiap yang kontrak di situ pasti baru terus. Iya maksudnya dalam artian yang si Babe ini ngalamin juga nggak dia? Enggak ngalamin bang. Oke, berarti cuman dia cuma dengar beberapa doang gitu bang dari yang lalu-lalu gitu lah. Iya. Oh berarti dia menurut keterangan ini juga ya? Iya, cuman juga nggak tahu dia menutup apa enggak gitu kan. Terus si Babe ini orang lama kan berarti orang situ? Iya orang asli di kampung ya? situ ya. Karena kan takutnya emang ada cuman bohongan, iya, kita kan nggak tahu ya, namanya juga saingan barangkali. Iya betul. Kita nggak tahu, jadi jelek-jelekin satu ini. Tapi kalau emang asli ada beritanya, ada ininya orang lama sono dan si pemilik kontrakan tersebut juga mengakui ya. Iya. Ada kejadian itu ya. Pas kita demo rame-rame itu bang, dia mengakui. Cuman kan dia ngomong ini kejadian udah lama ya kan, dan banyak juga yang ngontrak kan. Maksudnya dan ini juga ini tahun 2025 masa iya dia bilang. Tapi kan yang ngerasain kan yang kita yang ngontrak bang. Ya mungkin si pemiliknya juga ngerasain, cuman nggak ini kali ya, maksudnya nggak dibeberin. Mungkin nggak dibeberin karena kan itu usahanya dia. Bener. Oke. Dan bau busuknya itu mungkin ya itu tadi sih karena mungkin kasus gitu ya, dan dimutilasi, dan berarti kan kita bisa simpulin bahwa emang sumber-sumbernya itu dari kejadian itu. Iya. Nah, ya walaupun walau alam ya, maksudnya entah dari mana, cuma kan persepsi kita dari tragedi itu ya. Iya betul. Makanya dari bau busuk itu ya, karena kan nggak ketahuan maksudnya ini udah mayatnya mungkin udah berapa hari, ya kan? Karena ditemuinnya nggak pas satu harinya. Enggak. Ya? Karena pas ditemuin itu kan pas ya itu ada tamu itu bang. Iya. Pas ada tamu dan pas dicek sama polisi juga katanya sebagian itu udah nggak utuh gitu bang. Maksudnya mungkin udah dibuang atau gimana gitu, saya juga nggak tahu. Mungkin ntar kita lampirin kan kalau ada beritanya ya, kita lampirin dan itu jelas banget itu teralamatnya bang. Alamat kontrakannya. Jangan kali ya. Tapi nggak apa-apa lah bang. Oh nggak apa-apa. Kan abang masih di sana. Paling ya kan? Iya serba juga iya. Nah bang, berarti yang dominan nih, yang sering ngeliat sosok perempuan, emang wujudnya biasa aja ya? Maksudnya nggak kayak serem? Nggak serem bang. Oke. Iya. Dan tetangga sebelah juga sering lihat gitu? Yang lihat itu, nah gua sama ada satu orang bang tetangga gua. Oh nggak rata. Cuman kalau yang kayak bau busuk terus yang minta tolong tuh ada beberapa yang lihat gitu sampai. Nah yang itu yang gue bilang yang pas tetangga gue yang pojok tuh kan yang lihat itu bang, yang pas tahu-tahu ada kepala jatuh, ya kan. Nah kalau yang kepala jatuh itu ada hubungannya nggak nih sama yang si korban ini kira-kira menurut? Maksudnya itu lokasi dia jatuh kepalanya pohon apa di genteng itu. Genteng itu jatuh bang. Jatuhnya di genteng si rumah yang sebelah lu bukan? Apa agak jauh? Enggak, agak jauh bang. Cuman mungkin ya kalau pemikiran gue mungkin ya karena mungkin dia dari sekitaran situ kali bang. Maksudnya dia ini mungkin minta tolong, mungkin dia ngomong entah mungkin ada yang masih ketinggalan atau mungkin ada yang belum ditemu atau mungkin ada sebagian tubuhnya dia yang ditanam, kan kita nggak tahu juga bang. Iya juga, tapi pas jatuh kepalanya nggak di TKP. Iya. Kan? Dan kemarin juga ada yang nanya juga bang, dia nanya masalah bau ini ya kan, bau busuk. Saya di situ udah, gue nggak mau jawab lah. Saya bilang mungkin ada bangke tikus atau kucing bu. Nanya ke siapa, ke abang? Iya. Ya.
saya di sini juga udah lumayan, saya bilang. Nah itu baru bang, orang-orang yang baru. Orang baru padahal. Iya, di situ pokoknya pas tahu berita itu langsung semua itu keluar semua bang. Karena saya nempatin itu aja untuk produksi. Saya mikir ya udahlah, kita pagi aja standby, udah malam cabut, nggak ada yang nempatin. Gila sih. Sampai sekarang bahkan lu masih di situ, apa maksudnya masih ada, iya, masih tapi nggak ditinggalin emang ya. Iya betul. Oke. Nah tadi yang untuk ke ini apa sorry, pernah ngadu nggak sih ke yang punya kontrakan kalau Pak atau Bu ini sering nyium bau bangke kita sih? Sebelumnya pernah ngadu nggak? Udah pernah bang. Tapi jawaban dari dia apa? Ya mungkin dia ngomong bangke tikus. Nggak ngasih tahu tuh. Iya dia nggak ngasih tahu. Oke, berarti emang si yang punya juga iya, mungkin dia menutupi ya. Supaya ya mungkin ya namanya ini usahanya dia, kalau dia beberin kan pasti nggak ada yang mau bang. Dan takutnya juga emang penghuni itu malah kabur gitu kan, karena takut mungkin, karena emang nggak dikasih tahu. Jadi emang serba salah sih sebenarnya. Iya. Kalau dikasih tahu ya pada takut, nggak dikasih tahu ya orangnya pada diganggu gini kan jadi bingung gitu. Iya kan. betul bang. Oke. Nah untuk si ini nih bang, si yang temen lo yang sebelah nih, dia pernah ngeliat si sosok cewek ini nggak? Ya itu dia alasan apa ya? Dia bilang itu dia pernah lihat, pernah juga dengar kayak suara minta tolong ya kan. Yang pas malam itu gue bilang, ya kan. Dia bilang, iya gue juga pernah dengar suara minta tolong ya kan. Dia kayak dia sugesti gitu bang, lihat sosok perempuan di kamarnya. Di kamar, enggak di ruangan dapur bang. Oh di ruangan dapur? Iya, kan 3 petak kan ini ruang tengah. Belakang berarti ya? Sekatan iya dapur tuh ruang ketiga. Ya begitu. Kacau juga sih kalau sampai nampakin begitu ya. Dan tadi juga lu juga sempat ngeliat dia ngintip ya. Iya betul. Si sosok ini, dan emang ternyata emang ini itu apa maksudnya segentayangan itu. Iya betul. Mungkin saya juga bingungnya, maksud kejadiannya oke lah, itu lama ya, sampai sekarang mungkin ya itu bang, kalau saya berpikir mungkin ada sesuatu yang masih tertinggal atau gimana mungkin, atau jadi dibunuhnya di situ ya kan, karena ya pengakuan yang apa si babe yang warkop itu kan ya pokoknya itu dimutilasi ya kan, palanya itu dibakar bang sama suaminya. Tapi kalau si suaminya pas kejadian itu ada di situ apa ketangkep? Apa kabur? Itu ketangkep bang. Udah ketangkep? Iya, karena kan pas ada tamu itu kan, ya saya nggak tahu dah. Pokoknya ceritanya itu pas ada tamu ketangkep itu, ketahuan itunya bang, kebongkar. Oh berarti selama dimutilasi si suaminya itu di situ, nggak kabur? Nggak kabur. Gila, disimpan berarti gitu ya? Iya. Jadi suaminya itu, ya itu bang, nganggur. Jadi dia itu dulu katanya si supir. Oke. Supir kuasi, dulu kan ada supir kuasi 16C, 16 polos yang dekat-dekat situ. Oh iya. Arah situ. Kacau gila sih. Dan itu ketahuannya karena tadi ada yang iya, ada tamu yang datang. Tamu main ya. Dan itu kejadiannya di tahun 2000 berapa tadi? 14-15. 2014-an lah ya, 15-an ya. Ya mungkin kalau salah tahun lupa atau gimana ya. Tapi kalau misalkan mungkin dicari korban ceritanya di Tambun Selatan, pasti kebuka kelihatan kok itu. Ya pokoknya tahun-tahun segitulah. Mungkin kalau misalkan emang benar kata si babe ini palanya dibakar, mungkin pasti kan ada keterangannya bang ya, di berita. Iya pasti ada keterangan. Bener-bener. Tinggal samain aja tuh keterangan si babe sama yang di berita ini. Ya tapi ini lu aman gak nih ngeritain kayak gini nih? Maksudnya takutnya yang punya nggak seneng. Aman lah bang. Iya. Ya, walaupun kita nggak nyebut nih, kita kan nggak nyebut. Iya kita kan nggak nyebut ya. Iya. Cuman kita emang ada beritanya, cuman nggak tahu nih, belum tahu kita apakah mau nampilin beritanya atau enggak, karena kan emang sensitif ya. Iya betul, tinggal nanti dicari aja ya. Karena ini mempengaruhi usaha orang juga. Iya betul. Masih aktif kan kontrakan sekarang. Masih. Karena lu juga masih di sini ya, usaha lu ya. Iya, dan ngerinya juga kalau kita terlalu detail, nah itu mungkin pihak kontrakannya merasa
nggak seneng. Iya takutnya. Iya. Karena di sini kan mau sharing aja gitu. Karena ya kalau untuk netizen nih buat yang pengen tahu ya cari tahu sendiri aja deh. Cari tahu sendiri aja lah. Jangan dari video dari link kita. Iya. Intinya udah saya kasih tahu kisi-kisinya ya kan. Kejadiannya tahun berapa ya, tragedinya apa. Dan tadi sekali lagi emang Bang Bintang ini nggak nyebut lokasi, nggak nyebut nama pemilik, dan pokoknya nggak ngejelasin lokasi detail ya Bang ya. Iya. Jadi kalau misalkan jajan di sini dan ya, di situ kan daerah situ banyak lah kontrakan. Iya, banyak lah kontrakan. Tinggal cocok-cocok lagi. Cocokin aja. Kalian aja dah tuh ya. Iya. Dan itu netizen yang komen nih kalau ada yang gue tahu Bang ini alamat di sini nah itu bukan kita yang ngasih tahu. Iya, intinya ya saya mau berbagi pengalaman aja ya kan. Masalah itunya terserah lah cari ya kan. Atau misalkan ada yang kayak percaya nggak percaya, ya boleh silakan ya kan. Kalau misalkan ini saya bawa lah ya. Ajak ya Bang. Saya ajak lo ke sana. Tidur semalaman nih. Iya. Iya. Nah Bang nih berarti selain sosok cewek lah ya kalau kita bisa lihat itu di kontrakan itu. Nah yang tadi kan sempet cerita di awal tuh anak lu kayak ngobrol sendiri, kayak main sendiri. Iya. Lu tahu nggak tuh apa yang diajak ngobrol sama anak lu? Apakah ada sosok lain atau apa gimana lu nanya-nanya sekitar? Nah itu salahnya gue nggak nanya. Awalnya tuh gue nggak nanya-nanya Bang, karena gue mikir namanya anak bayi kan, ya mungkin ya itu lagi aktif-aktifnya kayak begitu kan. Jadi ini masih belum tahu nih lu. Iya, ya. Semenjak kejadian ini gue berarti udah mikirnya, berarti ya diajak main atau apalah ya kan. Nah kalau untuk istri lu nih selain tadi kan nyium bau busuk. Iya. Ngeliat sosok cewek udah juga ya? Dia udah ngeliat sosok cewek sama yang minta tolong. Yang suruh minta tolong itu? Iya. Ya. Pernah nggak dia ngeliat yang si kepala ini yang jatuh tadi? Kan ada yang lihat tuh tadi yang kepala jatuh. Iya. Pernah juga nggak sih apa istri lu atau mungkin selain teman lu tadi tetangga lu tuh ada yang lihat lagi selain itu? Nggak ada lagi Bang. Nggak ada lagi? Iya. Nah istri gue ngeliat yang si sosok perempuan itu ya itu masuk doang Bang ke kontrakan samping. Buset. Itu pagi apa tadi? Lupa. Subuh ya? Iya. Oke. Gila sih, berarti dominan lah ya sih. Iya. Dan tadi juga udah dijelasin yang ganggu anak lu juga kita belum tahu nih. Iya. Sosoknya apa. Tapi kalau emang yang ganggu biasanya serem kan harusnya nangis. Iya. Kalau ini mah kayak anak main. Jadi gini Bang, kayak dia kayak ada yang bercanda kayak gimana sih. Iya. Ntar ketawa ya kan, nanti dia nangis tiba-tiba nangis kelejar. Cuman kalau posisi gua nggak ada di rumah itu, istri gua bilang ya itu selalu nangis Bang. Ya kan, dan tiba-tiba tuh ada di ruangan pojok. Umur berapa sih anak lu? Hampir 2 tahun Bang. 2 tahun, udah bisa kemana-mana jalan lah ya. Oke, kacau juga dong. Itu harus diwaspadai itu Bang. Takutnya kenapa-napa kan, namanya juga anak kecil ya kan. Oke, itu dia tadi nih cerita dari Bang Bintang nih mengenai kontrakannya Bang ya di daerah Tambun ya Bang. Iya betul. Dan sekali lagi kita nggak mau jelekin suatu rumah kontrakan. Iya betul. Maksudnya nggak mau apa ya, biar kontrakan itu sepi enggak ya. Betul. Karena kan di sini Abang juga pengen cerita tanpa menjatuhkan yang punya kontrakan tersebut. Iya betul. Karena yang tadi Abang nggak saya nggak nyebutin nama, nggak nyebutin lokasinya. Bener-bener. Pokoknya dirahasiakan semua. Dan ibaratnya insya Allah nggak ada yang dirugikan Abang. Betul Bang. Oke Bang, terima kasih banyak nih. Ya siap Bang. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Bintang di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Vigo pamit undur diri dan Bang Bintang juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.